Dalam Quran surat ke-54 bahkan ditegaskan sebanyak 4 kali, di ayat yang ke-17-nya, di ayat yang ke-22-nya, di ayat yang ke-32-nya, di ayat yang ke-40-nya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah aku mudahkan Al-Quran, kata Allah, untuk mengingat aku, hadirin. Faqra wartaki fa inna akhira qiraatika manzatika fil jannah. Bacalah Al-Quran yang biasa engkau baca saat di dunia, karena kedudukan terakhirmu nanti di sisi Allah adalah bacaan terakhirmu saat di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fadal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkirin bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ibadah Jumat yang mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal penting yang harus kita syukuri, hadirin, karena perintah Jumat dilekatkan dengan kalimat iman. Dalam Quran surat ke-62 dengan namanya Al-Jum'ah di ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tanpa terkecuali panggilannya menggunakan alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali di dalam Al-Quran, menunjuk kepada objek tanpa batas. Kecilkah, besarkah, tuakah, mudakah, sepanjang kalian punya iman aku ingatkan, kata Allah, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, ketika tiba panggilan Jumat maka bergegaslah untuk memenuhinya. Tinggalkan dunia, tinggalkan jual beli yang melalaikan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumus tafsirnya, hadirin, ketika ada perintah atau larangan di dalam Al-Quran yang diawali dengan kalimat iman, maka menunjukkan kualitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat diawali dengan kalimat iman. Al-Baqarah di ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Sebelum kita mengerjakan salat,
Maka diawali dengan kalimat iman. Ini menandakan ukuran keimanan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika salatnya baik, maka imannya pun baik. Ketika salatnya buruk, maka imannya pun buruk. Selanjutnya hadirin, kita kirimkan salat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang senantiasa menegakkan sunnahnya kelak mendapatkan pertolongan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kepada kita semua untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai dengan Jumat pekan ini kita masih dianggap beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai dengan detik ini kita masih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ibadah Jumat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin, pertanyaannya, sudah benarkah Jumat yang kita kerjakan selama ini? Ratusan bahkan ribuan kali Jumat kita tunaikan. Ratusan bahkan ribuan kali Jumat kita kerjakan. Sudah benarkah Jumat yang kita kerjakan hadirin? Maka dari itu hadirin, perhatikanlah satu kalimat penting yang menjadi ukuran kesuksesan ibadah Jumat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fas'au ila dzikrillah. Jumat yang didambakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar formalitas saja. Datang duduk diam mendengarkan khutbah. Kadang-kadang ada yang mengantuk, kemudian mengerjakan salat 2 rakaat lantas pulang begitu saja. Tetapi Jumat yang didambakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, fas'au ila dzikrillah. Zikrillah, zikrillah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala jenis ibadah yang ada di dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Salat disebut dengan zikir. Dalam Quran surat ke-20 di ayat yang ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salah wa aqimus salata lidzikri, kata Allah. Sungguh akulah Allah, tidak ada yang layak disembah selain aku, kata Allah, maka sembahlah aku. Bagaimana caranya ya Allah? Wa aqimus salata lidzikri. Kerjakanlah salat untuk mengingat kepada aku, kata Allah. Maka dari itu hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita datang mengerjakan salat Jumat. Ini adalah bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat ada tausiah, di Jumat ada pengingat, di Jumat ada wasiat untuk meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Takwa yang seperti apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Namun hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian salat yang sudah kita tunaikan, ratusan bahkan ribuan kali salat kita kerjakan, sudah berapa banyak yang mampu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan sampai dengan Jumat detik ini ibadah kita masih yang fardu-fardu saja. Salat sunnah masih sulit untuk kita kerjakan, rawatibnya masih belum sempurna kita tunaikan, hati ini belum tergerak untuk mengerjakan salat duha, kita masih susah untuk bangun mengerjakan salat tahajud.
Puasanya masih yang fardu-fardu saja. Tapi cita-cita kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mana bekal yang sudah kita siapkan hadirin untuk menggapai cita-cita itu? Maka dari itu hadirin yang insya-Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menghirup udara segar, untuk melantunkan nafas ini detik demi detik, maka kita niatkan setiap yang kita kerjakan, setiap hembusan nafas ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran disebut dengan zikir di dalam Al-Quran. Dalam Quran surat ke-54 bahkan ditegaskan sebanyak 4 kali. Di ayat yang ke-17-nya, di ayat yang ke-22-nya, di ayat yang ke-32-nya, di ayat yang ke-40-nya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah aku mudahkan Al-Quran, kata Allah, untuk mengingat aku, hadirin. Maka dari itu hadirin, bacaan Al-Quran itu adalah zikir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, hatinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menghafal Al-Quran, mengkaji tafsir Al-Quran, itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang senantiasa menghafal Al-Quran, para penghafal Al-Quran, kedudukannya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin yang insya-Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian aktivitas yang sudah kita kerjakan di dunia ini, sudah berapa banyak lisan ini digunakan untuk membaca kalimat-kalimat Allah? Sudah berapa banyak lisan ini dibasahi oleh ayat-ayat Al-Quran, hadirin? Jangan-jangan sampai dengan detik ini belum ada satu ayat pun yang dilontarkan oleh lisan ini untuk membaca kalimat-kalimat Allah. Jangan-jangan sampai dengan detik ini hadirin, lisan ini belum terbasahi oleh ayat-ayat Al-Quran, hadirin. Bukankah hadisnya jelas, hadirin? At-Tirmizi dengan nomor hadis 2015-nya itu, setiap orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka perintah pertama yang dimintakan Allah, bacalah Al-Quran yang biasa engkau baca saat di dunia. Faqra wartaki fa inna akhira qiraatika manzatika fil jannah. Bacalah Al-Quran yang biasa engkau baca saat di dunia, karena kedudukan terakhirmu nanti di sisi Allah adalah bacaan terakhirmu saat di dunia. Maka dari itu hadirin yang insya-Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan lisan ini, untuk membasahi lisan ini. Maka kita gerakkan untuk terus membaca kalimat-kalimat Allah. Kita basahi dengan ayat-ayat Al-Quran. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang insya-Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat zikir kemudian mempunyai makna, yaitu suatu keadaan yang mampu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terjauh diri kita dari perbuatan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin, mustahil kita berbuat curang, mustahil kita berbuat hoax, mustahil kita berbuat curang dalam pekerjaan kita, mustahil kita memusuhi keluarga-keluarga kita, mustahil kita memusuhi saudara-saudara kita, mustahil kita memutuskan silaturahmi, karena kita
merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari setiap aktivitas yang sudah kita kerjakan di dunia ini, sudah berapa banyak yang membuat manfaat kepada sesama. Jangan-jangan hadirin, sampai dengan detik ini, sebelum kita melangkahkan kaki ke masjid ini, masih ada permasalahan dengan istri-istri kita, masih ada masalah dengan keluarga-keluarga kita, masih ada persoalan yang belum terselesaikan oleh tetangga-tetangga kita. Tapi cita-cita kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak malu hadirin, ketika kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tubuh ini masih berlumuran dengan dosa? Apa tidak malu hadirin, ketika kita dipertemukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubuh ini masih berlumuran dengan dosa? Maka dari itu hadirin, perbaiki diri kita mulai dari sekarang hadirin. Karena kalau bukan sekarang, tunggu kapan lagi? Kita ini akan wafat hadirin. Ada bekal yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada di hadapanmu surga dan neraka, akan ada di hadapanmu hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri kita baik-baik hadirin, jaga keluarga kita baik-baik hadirin. Saya yakin hadirin, kita yang hadir di masjid ini pasti punya ibu, dan ibu kita yang sudah wafat pasti menginginkan anak yang solih, yang mampu mendoakannya ketika sudah tidak ada di dunia. Wahai para ayah, jaga anak kita baik-baik. Ku anfusikum wa ahlikum nar. Jangan sampai kita dipisahkan di akhirat nanti. Didik anak kita baik-baik sehingga dikumpulkan bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan rubah diri kita sehingga kita diwafatkan dalam keadaan baik dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Ud'u Allah yastajibukum jami'an. Allahumma salli wa sallim wa barik bijalalika wa kamalika ala asrafi ibadik Sayyidina Muhammad wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsara kitabuk wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبين بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة